Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-ayah amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga selalu dirahmati dan diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana pada kesempatan subuh di hari yang diberkahi ini kita masih diberi kesempatan, kita masih berada di atas Islam, iman, dan tetap menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama melaksanakan sholat fardu 5 waktu dan juga melaksanakan siam puasa di hari-hari di bulan Ramadan ini. Adapun mungkin rata-rata kita semua diuji sedikit gangguan kesehatan dengan sebab cuaca. Di beberapa masjid juga suara-suaranya mirip-mirip suara batuk, bersin, pilek, hampir sama. Tidak hanya di sini saja, tenang saja. Ya, ini sedikitlah ujian, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama hadir di masjid untuk melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, diantaranya sholat tarawih, dan juga hadir di majelis ilmu. Dan jangan khawatir ketularan, karena tidak ada penyakit menular kecuali atas takdir dan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun Allah mentakdirkan ketularan, juga itu ada baiknya. Karena dengan sedikit sakit ini, pertama dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini semakin menyempurnakan ibadah-ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan, terutama puasa. Karena mungkin di sana-sini masih banyak kekurangan kita. Dari sisi keikhlasan, dari sisi mungkin ada perkataan-perkataan ataupun perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Sedikit-sedikit masih juga jatuh dalam dosa. Mudah-mudahan dengan sedikit ujian sakit ini menjadi penghapus dari kesalahan-kesalahan tersebut. Lalu kita sikapi dengan sabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar itu pun juga Allah berikan ganjaran tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa hisab, tanpa ukuran.
dan juga Allah akan meninggikan derajat kita dengan kesabaran, sehingga kesimpulannya sakit yang sedikit ini tidak ada masalah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ingin saya melanjutkan pembahasan syarah atau penjelasan dari zikir pagi dan petang, ya. Jadi kajian kita ya rileks saja, santai saja. Yang ngantuk tidur silahkan, tidak masalah. Yang penting bisa mendengar dengan baik dan bisa paham yang disampaikan, itu aja. Ya. Melanjutkan pembahasan yang lalu ya, mengenai penjelasan zikir pagi dan petang. Selanjutnya adalah kita membaca Sayyidul Istighfar. Nah, ini luar biasa ini. Zikir favorit ini. Sayyidul Istighfar. Kenapa disebut Sayyid? Sayyid itu artinya pemimpin, penghulu. Istighfar ya permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dari seluruh bacaan istighfar, inilah pemimpinnya. Inilah penghulunya. Dan terkhususnya dibaca di waktu subuh dan sore. Di waktu pagi dan petang. Masing-masing satu kali. Ya. Dan ketika membacanya, ini kita baca, hadirkan hati kita. Oh, ini saya mau mohon ampun sama Allah karena saya banyak dosa. Saya takut, ya. Bila suatu saat mati menghadap Allah membawa banyak dosa. Maka kita sangat sekali membutuhkan akan bacaan ini. Nah, mulai dari situ. Kemudian selanjutnya, setiap membaca kalimatnya, jangan tergesa-gesa. Nikmati saja. Jangan istilahnya, yang penting syarat baca gitu. Nah, itu kurang kualitasnya kalau seperti itu. Dihayati, dicermati kalimat-kalimat. Diingat-ingatlah kurang lebihnya seperti, ya ini akan kita bahas sedikit ya. Bacaan Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa andika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku. Nah, ini pengakuan tauhid rububiyah. Luar biasa isinya itu. Rabb, Allah satu-satunya yang menciptakan, yang menguasai, yang mengatur, yang menebar rizki di alam semesta. Ya. Kemudian la ilaha illa anta. Ini pengakuan tauhid al-uluhiyah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang sejati kecuali engkau. Khalaqtani wa ana abduka. Nah, ini pengakuan jati diri kita sebagai hamba Allah. Bahwa kita ini makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan status kita Abdullah. Status kita amatullah, hamba Allah, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Ya, berarti kita ini ya menerima dan siap untuk selalu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memang sangat pantas kita menghambakan diri kepada Allah. Karena Allah itu Rabb kita dan ilah kita.
Dan memang tidak ada Rabb dan ilah kecuali hanya Allah. Sehingga yang pantas diibadahi cuma Allah. Kalau ibadahnya kepada yang lain, tidak pantas. Karena yang lain itu bukan Rabb, bukan ilah yang benar. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku yakin dengan janjimu dan aku setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Ya. Janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya yang mentauhidkan Allah, Allah akan menyelamatkannya dari neraka. Allah memasukkannya ke dalam surga. Karena kalimat tauhid la ilaha illallah yang dibaca, yang diyakini, yang dilaksanakan oleh hamba-hamba Allah menjadi kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang disebut oleh para ulama, kalimat la ilaha illallah asas sa'adatil insan fid dunya wal akhirah. Fondasi, modal utama kebahagiaan hamba baik di dunia maupun di akhirat. Kalimat la ilaha illallah miftahul jannah, kunci pembuka pintu surga. Itu janji Allah. Ya. Dan aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Apa janji kita kepada Allah? Mentauhidkan Allah dan beribadah kepadanya. Tatkala kita dulu di alam arwah, ya kita nggak ingat, tapi Allah beritahukan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala meminta kesaksian kita dengan mengatakan, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini Rabb kalian, Tuhan kalian, sesembahan kalian? Qalu, arwah artinya roh-roh manusia, diantaranya kita. Bala syahidna, iya, kami bersaksi. Nah, ini adalah perjanjian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan konsekuensinya adalah beribadah dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala mastata'tu, semampu kita. Maksudnya kemampuan yang maksimal yang harus kita kerahkan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya ini kemampuan kita yang maksimal, bukan yang minimal. Tapi kemampuan hamba-hamba Allah itu berbeda-beda. Makanya Allah Ta'ala memerintahkan kita beribadah kepadanya itu semampu kita. Maksudnya kemampuan yang maksimal. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian, maksudnya kemampuan yang maksimal. Gitu. Jadi ini kalimatnya sangat mendalam sebenarnya kalau direnungkan. Selanjutnya, a'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang kuperbuat. Ya, dari perbuatan-perbuatan jelek kita ini. Yang mana tidaklah mudah kita itu untuk menghindar dari perbuatan-perbuatan jelek. Karena apa? Dalam diri kita sendiri ada hawa nafsu. Inna nafsa la ammaratum bisu. Ya, jiwa kita itu kecenderungannya kepada memerintah kepada yang buruk. Ditambah dalam diri kita ada 2 korin, 1 malaikat, 1-nya setan.
Nah, itu. Ya. Belum lagi dari luar kita pengaruh-pengaruh. Baik dari sesama manusia ataupun dari setan yang lain dari bangsa jin. Ya. Maka dalam keadaan begitu itulah kita juga selalu minta ya perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengatakan a'udzubika min syarri ma sana'tu. Abu laka bi ni'matika alayya. Ini pengakuan nikmatnya, Masya Allah. Ini termasuk salah satu dari rukun syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-i'tiraf bin ni'mah. Pengakuan nikmat yang kita sandarkan kepada Al-Mun'im, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, satu-satunya yang memberi nikmat itu kepada kita. Nikmat yang banyak. Yang seandainya kita menghitungnya nggak mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha. Jika kalian menghitung nikmat itu di situ disebutkan dalam bentuk mufrad, tunggal. Tapi kalau disandarkan kepada Allah ini seperti ini, maksudnya berbagai macam nikmat. Ya, nikmat Allah itu berbagai macam nikmat. La tusuha, kalian tidak akan mampu menghitung. Ya, mulai dari nikmat sehatnya rohani kita. Nikmat kita punya akal untuk kita bisa berpikir. Nikmatnya kita punya tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki berjalan dengan normal. Nikmat kita menghirup udara gratis. Allah nggak pernah pungut pajaknya. Iya. Satu tabung oksigen berapa harganya? Lupa lah, ingat-ingat waktu kemarin corona itu, baru tahu harganya. Satu tabung berapa itu? Ya, nah kita ini sejak hidup sampai hari ini sudah berapa tabung oksigen kita habiskan? Kalau mau ditakar pakai tabung ya, bayar apa enggak? Ya, gratis. Itu baru nikmat udara. Ya. Kemudian lagi nikmat kita diberi pakaian oleh Allah. Karena dulu waktu lahir kan telanjang bulat kita. Ya. Nikmat makanan dan bisa makan. Nikmat minuman dan bisa meminumnya. Nikmat bisa ya, mengeluarkan ampas-ampas kotoran dari tubuh kita yang berasal dari makanan dan minuman. Banyaklah, nggak bisa ngitung kita. Gitu. Ya, nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sepertinya kita masih bisa ngitung kesusahan kita daripada kenikmatan. Kenikmatan nggak bisa ngitung, kalau kesusahan selalu bisa ngitung. Berarti menunjukkan apa? Lebih banyak nikmatnya, kenikmatannya daripada apa? Kesusahan. Nikmat bisa tidur, nikmat itu. Makanya saya bilang silakan tidur di pengajian itu tidak masalah. Itu nikmat, asalkan bisa mendengar dan bisa memahami yang saya sampaikan itu. Ya, kalau nggak bisa ya sudah jangan tidur dulu. Gitu. Luar biasa. Andai kan kita satu malam nggak bisa tidur, kira-kira gimana itu? Waduh. Ya, psikis kita itu nggak stabil. Sensitif, gampang emosi, pusing kepala. Ya, belum lagi kesehatan tubuh kita terganggu. Baru nikmat bisa tidur. Jadi kita akui ini melalui kalimat Sayyidul Istighfar ini. Akan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita selalu menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Gitu. Kan begitu. Iya. Dikasih hujan, itu nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan menggerutu aja. Oh, kita loh masih untung hujan air. Kalau di sana hujan apa?
Hujan rudal. Nah, hujan rudal. Ya kan? Nah, kita masuk baru hujan air. Nah, air itu kan nikmat. Dan alhamdulillah hujan yang turun di daerah kita, Sidoarjo ini, tidak menjadi bencana. Ya kan? Jadi ya ini harus kita sesuaikan ya pola pikir kita, ucapan kita dengan ikrar kita kepada Allah melalui bacaan Sayyidul Istighfar. Itu ya, pengakuan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa abu'u bidzambi. Nah, ini yang kedua, ini pengakuan dosa. Pengakuan dosa itu kata para ulama termasuk tawasul yang disyariatkan. Jadi tawasul itu ya disyariatkan asalkan memang isi tawasulnya sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW yang ada di Al-Quran, yang ada dalam hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Di antaranya tawasul yang disyariatkan itu pengakuan dosa. Dan ini sudah dipraktekkan oleh sebagian para nabi. Contohnya Nabi Adam. Beliau mengucapkan kalimat pengakuan dosa. Rabbana dzalamna anfusana. Nah, ini dzalamna anfusana ini pengakuan dosa. Nabi Yunus ketika dalam perut ikan mengucapkan pengakuan dosa. Ya. Inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sungguhnya aku ini termasuk orang-orang yang zalim. Loh, ini padahal Nabi ngaku zalim. Lah kita bukan Nabi, bukan Rasul. Wali juga belum, kecuali masih wali murid lah. Nggak pernah apa? Mengakui dosa. Kebacut. Dosa kita banyak. Siapa yang menganggap dirinya suci dari dosa, nambah lagi dosanya itu. Karena pengakuan suci itu dosa itu. Makanya kita akui dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita bertambah ilmunya, semakin tahu kita banyak dosa. Tapi kalau sedikit ilmunya itu kayak suci dari dosa. Gak merasa. Iya. Kita kaji kitab Riyadhus Shalihin aja itu lah. Setiap kali kita baca hadis, aduh saya kok baru tahu ya. Jangankan mengamalkan, malah cuma baru tahu. Atau mungkin, saya selama ini salah, di sini ternyata nggak boleh. Nah, jadi ini dosa kita banyak. Kita akui saja. Allah suka kepada hambanya yang mengakui apa? Dosa. Lihat, pengakuan dosa ini madhabnya Nabi Adam. Dan siapa yang nggak ngaku dosa, madhabnya iblis. Iblis itu kan disuruh Allah untuk sujud menghormati Adam. Tidak mau. Dan tidak mengakui kesalahannya. Malah sombong. Makanya Allah laknat dia. Sedangkan Nabi Adam digoda iblis. Mendekat pohon yang disebut oleh iblis pohon khuldi. Akhirnya jatuhlah ke situ bersama istrinya. Maka Adam telah melakukan kesalahan. Melanggar larangan Allah. Tapi apa? Adam mengakui kesalahan itu dengan mengucapkan kalimat tadi, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka Allah pun mengampuni kesalahan Adam. Merahmati. Nah, jadi kita ini, apalagi kita ini loh, keturunan Adam, bukan keturunan apa? Oh, tangi kabeh yo. Keturunan iblis aja bukan. Kalau ngantuk kan malah terbalik nanti. Kita ini kata Ustaz Bujilin keturunan iblis loh ya. Ngantuk. Kita ini keturunan Adam. Ya, alhamdulillah. Kita ikuti madhabnya beliau. Kalau punya salah itu apa? Mengaku bersalah. Kalau iblis salah, nggak mengaku salah. Nah, itu. Ya.
pengakuan dosa. Jadi jangan merasa berat hati untuk mengucapkan abu bidambi. Masa sih saya berbuat dosa? Dosa apa sih saya? Loh, kok gak merasa ya? Gitu. Ada dosa itu tiap hari loh, ada dosa yang kita lakukan. Contoh apa? Sampai yang sholat gak khusyuk, itu dosa loh asli ini. Kenapa? Karena khusyuk itu wajib hukumnya. Nah sampai ini iso-iso apa enggak? Angel khusyuk. Pak Ramadan ini Pak khusyuk, bukan khusyuk, ngantuk kalau itu. Ramadan ngantuk. Aslinya loh. Bab sholat saja yang bukan, ya bukan maksiat. Sholat itu ibadah. Itu loh, di dalamnya kadang ada dosanya kita. Nah, ya apa? Allahu Akbar. Suwene imam ya mau. Nah itu dosa itu gitu. Ya, begitu itu. Nah, sholat mikir macam-macam. Iya, yes. Kata lebaran, burung ngecat oma. Ono agenda mudik ya burung duit-duit. Nah, pas sholat itu muncul macam-macam. Nah kira-kira gini sholat kayak gini gimana? Ini kan dosa seperti ini. Jadi kita itu jangankan ya yang jelas-jelas melakukan dosa. Dalam ibadah lo kadang ada dosanya kadang-kadang. Itu namanya kekurangan. Makanya kan selesai sholat, zikir yang pertama dibaca apa? Nah itu. Baca istighfar 3 kali. Karena ya ada saja kesalahan kita di dalam sholat itu. Itu sholat, apalagi yang di luar sholat. Nah gitu. Makanya ya udahlah. Kita akui aja kepada Allah. Supaya Allah mengampuni. Nah gitu. Ya, sudah merupakan tuntunan ini yang terbaik. Makanya disusul dengan permohonan ampun, faghfirli. Nah ini ketika baca faghfirli itu loh kita hayati, jangan cuma di mulut saja. Karena apa? Kita sedang minta ampun sama Allah. Faghfirli tapi hatinya lalai. Ini mana mungkin dikabulkan oleh Allah doanya? Karena doa yang keluar dari hati yang lengah dan lalai gak dikabulkan oleh Allah. Makanya saatnya kita belajar meningkatkan mutu zikir kita. Pertama dengan mengilmui, kedua dalam prakteknya kita hayati. Gitu. Masa kita minta ampun sama Allah pikirannya mikir makanan? Kan nggak cocok. Bagaimana Allah mengampuni dosa kita? Justru ketika mengucapkan faghfirli, ada ketakutan dosa banyak. Bagaimana kalau mati kok bawa dosa gitu. Kalau orang mati bawa dosa banyak kan berisiko masuk neraka kan gitu. Nah kira-kira kita kuat nggak masuk neraka? Ya nggak kuat asli. Fama asbarokum alan nar. Nggak ada yang kuat, nggak ada yang sabar masuk ke neraka. Lah masuk neraka itu disebabkan apa? Cuma karena satu, karena dosa. Ramadan ini kita merenungkan surga neraka tuh sangat pas sekali karena di Ramadan kan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Berarti kita harus memikirkan itu. Makanya kan Nabi mengatakan celaka seseorang, celaka seseorang, celaka seseorang. Ramadan selesai, dosanya belum selesai, belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, baca Sayyidul Istighfar ya di waktu kita sedang puasa, Masya Allah ini afdol. Karena kan pasti kita baca ini kalau Ramadan kan sedang puasa kita. Kalau yang pas puasa. Sebab dibacanya setelah sholat subuh kita sudah memulai puasa. Nah, orang yang puasa itu doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Selanjutnya fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Iyalah, karena kan dosa itu kan kepada Allah. Nah tentunya Allah lah yang bisa mengampuni
yang berhak mengampuni dosa-dosa itu. Surga milik Allah, neraka milik Allah. Kan gitu. Dengan sebab pahala, ya Allah masukkan ke surga atas rahmatnya. Karena dosa, karena keadilannya, Allah masukkan ke dalam neraka. Jadi yang pantas mengampuni dosa, ya yang punya surga dan yang punya neraka, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kalimat, ini poin, garis bawahi, la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini kalimat sangat dicintai oleh Allah, kalimat ini. Sampai dalam hadis itu Allah takjub kepada hambanya yang mengucapkan innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dikiaskan dengan doa ketika naik kendaraan. Dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan doa ketika naik kendaraan kepada seorang tabi'in. Tatkala Ali bin Abi Thalib mengucapkan doa naik kendaraan, dia tertawa. Nah, Ali bin Abi Thalib tertawa. Loh, tabi'in ini heran. "Hai Ali, engkau kok ketawa?" Kata Ali, "Saya senang. Karena Nabi ketika membaca doa naik kendaraan, Nabi pun tertawa. Lalu aku bertanya kepada Nabi," kata Ali bin Abi Thalib, "kenapa ya Rasulullah kau tertawa?" Karena Allah takjub kepada hambanya ketika mengucapkan innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bacaan doa naik kendaraan yang lengkap itu begini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Kemudian apa? Subhanaka inni ya. Subhanaka inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, ini ketika membaca ini kata Nabi SAW, Allah kagum takjub kepada hambanya. Maka langsung Nabi SAW tertawa senang. Gitu. Karena kekaguman Allah ketika hamba mengucapkan innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Makanya perhatikan, kalau ada bacaan doa yang bunyinya seperti ini luar biasa. Sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, termasuk di kalimat terakhir dari kalimat Sayyidul Istighfar ini. Ya. Jadi dengan demikian setelah sekilas kita mengilmui ya, menjelaskan tentang makna dari Sayyidul Istighfar. Nanti kalau mengamalkan itu jangan cuma wes bablas angin ini cuma apa? Cuma lafaz lewat gitu saja. Jangan itu. Itu kurang berkualitas kalau seperti itu. Tadi coba dibaca dengan tenang, dihayati, diresapi, dimunculkan harapan-harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dimunculkan ketakutan dosa-dosa kalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Dan disebutkan di dalam penjelasannya ya, siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu sore dengan penuh keyakinan, seandainya di malam hari dia meninggal dunia, dakhalal jannah, dia masuk surga. Demikian siapa yang membaca Sayyidul Istighfar di waktu pagi dengan penuh keyakinan, seandainya di siang harinya dia meninggal dunia, dakhalal jannah, dia masuk surga. Jadi dengan baca 2 kali di waktu pagi dan sore, ini mengantisipasi wafat dalam keadaan su'ul khotimah, supaya wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Jadi wafat husnul khotimah itu bukan sekedar keinginan-keinginan saja, harus ada ikhtiar. Ya, doa, dan kita berusaha selalu berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan baca zikirnya, yaitu zikir Sayyidul Istighfar.
Gitu. Nah, inilah kurang lebih penjelasan bacaan Sayyidul Istighfar. Selanjutnya adalah membaca Allahumma inni asbahtu ushiduka. Nah, kalau sore kan Allahumma inni amsaitu. Jadi perbedaannya cuma di situ. Kalau pagi atau subuh itu asbaha, kalau sore amsa. Kalau asbahtu berarti amsaitu. Itu aja perbedaan. Kemudian ada sedikit lagi perbedaan. Kalau di waktu sore itu kan ada bacaan 3 kali a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau di subuh nggak ada. Adanya cuma bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim 3 kali. Kalau di sore itu juga ada dan ada tambahan lagi a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq 3 kali. Jadi untuk bacaan-bacaan yang lainnya ya sama. Ya semacam ini kan di waktu pagi. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arsyik wa malaikataka wa jami'a khalqik annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak wa anna muhammadan abduka wa rasuluk. Dibaca 4 kali. Jadi di buku yang kecil ini kan ada keterangan juga. Kalau kita lupa keterangan dibaca berapa kali, ya kita baca sesuai dengan keterangan itu. Allahumma inni asbatu ushiduka. Ya Allah, sesungguhnya aku di waktu pagi bersaksi kepadamu, mempersaksikan engkau ya Allah. Wa ushidu hamalata arsyika, mempersaksikan engkau kepada para malaikat pemikul arasmu. Yang disebutkan dalam ayat Al-Quran itu 8 malaikat. Seperti dalam surah Al-Haqqah ayat 17, wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung arsy Rabbmu di atas kepala mereka. Tapi banyak penjelasan dari ulama tafsir 8 ini bisa juga 8 berapa gitu wallahu alam. Ada yang mengatakan 8.000 malaikat, ada yang mengatakan 8 sof malaikat dan satu sofnya pun tidak tahu berapa jumlahnya gitu. Jadi ya intinya 8 lah. 8-nya itu bermacam-macam penafsirannya. Yang jelas mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala memikul arsy, singgasananya Allah Subhanahu wa taala, dan arsy itu makhluk Allah yang paling besar. Itu dipikul oleh 8 malaikat tadi. Maka kita mempersaksikan tentang Allah kepada para malaikat pemikul arsy. Ya. Wa malaikataka wa jami'a khalqik, dan kepada seluruh malaikat engkau dan seluruh makhluk engkau. Mempersaksikan apa? Ini annaka antallah, sesungguhnya engkau adalah Allah, la ilaha illa anta wahdak la syarikalah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau semata, tidak ada sekutu bagi engkau. Jadi ini mempersaksikan uluhiyah Allah. Kemudian wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk, dan Muhammad itu adalah hamba engkau dan utusan engkau. Ya. Nah, maka bacaan ini ya di samping ibadah mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka juga ada keutamaannya. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala
akan, nah di sini, anna man qalaha hina yusbihu aw yumsi arba'a marratin a'taqahu Allahu minan nar. Bahwa orang yang mengucapkannya ketika pagi atau ketika sore sebanyak 4 kali. Jadi pagi dibaca 4 kali, sore dibaca 4 kali, maka dia akan dibebaskan oleh Allah Ta'ala dari api neraka. Apalagi di bulan Ramadan ini. Karena Allah membebaskan banyak hamba-hambanya dari api neraka. Nah, ini 2 bacaan tadi saya sudah luar biasa ya. Ikhtiar kita supaya selamat dari neraka, masuk ke dalam surga. Kalau Sayyidul Istighfar itu dijanjikan masuk surga. Kalau baca yang barusan itu 4 kali, dijanjikan apa? Bebas dari api neraka. Jadi dalam Islam itu ada ibadah, ada amalan yang baik, yang ringan, mudah, tapi besar pahalanya. Besar keutamaan, yaitu apa? Zikrullah. Tapi dalam pengamalannya banyak orang malas. Nah, saya katakan, biasanya suatu amalan kalau banyak orang malas, itu memang keutamanya besar. Karena setan tahu, kalau itu keutamanya besar, berbahaya bagi mereka. Kalau Bani Adam ini berbondong-bondong mengamalkannya, makanya dihalangi oleh mereka. Ya. Dengan malas, dengan menganggap remeh, dengan menganggap tidak perlu gitu. Oh cuma gitu aja. Nah itu dari setan seperti itu. Makanya kita memotivasi diri kita semua untuk memiliki buku semacam ini dan mengamalkannya sepanjang hidup itu. Sempatkan waktu beberapa menit saja. Sarapan rohani kita itu yang paling utama zikrullah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sarapan saya itu zikrullah. Itu saya utamakan daripada sarapan jasmani. Ya. Nah itulah yang membuat, kata Ibnu Taimiyah, hati saya dan jasmani saya kuat di dalam satu hari itu, karena sarapannya apa? Zikrullah. Ya. Nah, orang kan kalau nggak puasa kan, wah semua rata-rata sarapan jasmani ya. Nah, padahal ada sarapan yang lebih utama lagi, sarapan rohani. Seharusnya dua-duanya. Dan didahulukan sarapan rohani, baru kemudian jasmani. Nah, sarapan rohani itu adalah zikir di waktu pagi ini. Karena juga zikir, ya, tidak hanya Allah menguatkan rohani kita, tapi juga jasmani kita. Sebagaimana faedah dari zikir-zikir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyib. Ya. Selanjutnya, bacaan berikutnya. Nah ini. Seperti yang juga dicantumkan dalam buku Hisnul Muslim ini. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah au bi ahadin min khalqik fa minka wahdak la syarika lak falakal hamdu wa lakas syukur. Ya Allah, seluruh nikmat yang aku terima atau yang diterima oleh seseorang di antara makhlukmu di pagi ini adalah darimu. Nah ini pengakuan juga akan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan penyadaran diri supaya tidak hasad kepada orang lain ketika Allah beri nikmat. Karena apa? Kita juga diberi nikmat, tidak hanya orang lain, dan yang diberikan kepada kita maupun orang lain sama-sama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seakan kesimpulannya kita itu ridho, rela dengan pembagian jatah rizki
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah iri-irian, nggak usah hasad. Ya. Ridho kepada pembagian rizki dari Allah, ini termasuk ridho Allah sebagai Rabb kita. Karena di antara makna Rabb itu Allah memberi rizki di antara hamba-hambanya. Yeah. Apalagi jangan sampai kita iri sama orang-orang kafir karena nikmat-nikmat duniawi yang Allah berikan. Andaikan orang kafir tahu nikmat yang Allah berikan pada kita, seharusnya mereka itu yang iri kepada kita. Ya. Mereka sebagian juga, nggak semuanya, dikasih harta yang berlimpah, saya kok sedikit. Harusnya dilanjutkan. Mereka diberi iman enggak? Gitu. Enggak. Lah kita diberi loh. Nah sekarang iman dengan harta lebih bobot mana? Iya kan? Iman itu menghantarkan pemiliknya ke surga. Dari surga itu apa aja ada. Seluruh nikmat ada. Yang mutunya jauh lebih tinggi daripada seluruh nikmat yang ada di dunia. Satu buah apel di dunia dengan satu apel di surga, enak mana? Jangan bilang nggak tahu loh ya. Maksudnya pura-pura tahu, nggak tahu. Tahu lah, namanya di surga. Iya. Rumah di dunia dengan rumah di surga gimana? Nah, kendaraan. Ada orang Arab Badui datang pada Nabi SAW. Wahai Nabi, apakah di surga ada kendaraan? Kata Nabi, iya. Nah, kendaraannya itu semacam kuda yang terbuat dari yakut. Yakut itu semacam berlian yang bersayap. Nah, mulai sampai bayang no. Itu nggak, hasil bayangan sampai nggak sama dengan di sana. Pokoknya gambarnya begitulah. Akan dinaiki oleh penghuni surga dan membawanya terbang kemana saja yang diinginkan oleh si penunggangnya. Gitu. Nggak perlu mikir servis, tune up, nggak perlu. Nah, bayar pajak, bensin, ya, oli ganti, nggak perlu. Udah tinggal naik aja. Ya, bayar pajak nggak perlu. Nah, di dunia ini punya mobil saja udah pusing. Ya, banyak bebannya sebenarnya, gitu kan. Gitu. Jadi satu kenikmatan pun antara namanya sama di dunia dengan di surga itu sudah jauh, sangat jauh sekali perbedaannya. Gitu, semua di situ. Nah itu apa modalnya? Iman. Lah Allah kasihkan iman kepada orang kafir kan belum, bisa jadi enggak. Gitu. Lah kita sudah dikasih lah. Gitu kok ngiri orang kafir dari sisi apa? Dunia. Jadi harus dipikir dulu lah, kita ngiri itu kayak apa ya. Nah, ngiri yang benar itu namanya ghibtoh, ngiri masalah akhirat, ngiri masalah ibadah gitu. Kayak ada orang kaya, dia banyak infak di jalan Allah. Bukan ngiri hartanya, tapi ngiri infaknya. Sehingga dia berangan-angan, andai saja saya seperti dia kaya, kemudian banyak infaknya begitu. Nah itu iri yang boleh, itu namanya ghibtoh, bukan hasad. Gitu. Iya. Nah ini juga kemudian kalimat tauhid ya. La syarikalak falakal hamdu walakal syukur, itu adalah kalimat tahmid, kalimat sanjungan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Dan ini ungkapan syukur ya. Ungkapan syukur itu ya bagian dari syukur. Ya. Rukun syukur itu diantaranya apa? Menyanjung memuji Allah dengan hati dan lisan. Maka keutamaannya apa? Ya, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan nikmat itu. Baik kualitasnya maupun kuantitasnya.
Sampean punya istri, disyukuri. Allah tambahkan apa nih? Tangi kabeh. Ya tidak harus kuantitas toh, kualitas. Istri sampean tambah sayang, tambah hormat, melayani dengan sepenuh hati. Loh itu Allah tambahkan nikmat. Nek sampean memaknai makna syukur dengan tambahan kuantitas, itu ilmunya masih sedikit. Gitu. Ditambah itu kan ditambah keberkahannya, kan gitu kan? Ya, ditambah lagi kebaikannya, ditambah apa? Ganjarannya. Itu tambahan itu kan umum, tidak harus jumlah. Ditambah jumlah belum tentu bagus, kadang-kadang tambah pusing, ya kan? Nah, itu. Makanya tambahan itu tambah kebaikan, keberkahan di situ. Itu. Ya salah satunya tambahan kuantitas jumlah, tapi juga jadi tambah berkahnya. Contoh, kalau pas uang sedikit, infaknya sedikit. Uangnya banyak, infaknya banyak. Nah itu. Gitu. Nah, semacam itu. Ini karena kita mensyukuri. Ya, di antara ucapan syukur ya tadi, zikir yang kita baca tadi. Gitu. Kemudian lagi, membaca apa? Allahumma afini fi badani. Ya Allah, selamatkanlah tubuhku. Afiah, kesehatan. Ya, dari penyakit, dari hal-hal yang bisa menimpa tubuh kita sehingga menyakiti kita atau mengganggu tubuh kita. Itu maknanya. Dalam syarahnya, dalam penjelasannya, Allahumma afini fi badani. Diberi afiah tubuh kita, ya, dari penyakit, bencana. Ya, makanya kita baca dengan, ya itu tadi, ada ilmu dan khusyuk ketika membacanya. Ini ikhtiar badan kita supaya sehat, badan kita dilindungi oleh Allah dari penyakit dan mara bahaya. Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. Ya Allah, selamatkanlah aku pada pendengaranku. Selamatkanlah aku pada penglihatanku. Ya. Intinya juga diberi kesehatan, pendengaran dan penglihatan. Padahal pendengaran dan penglihatan ini ada pada badan kita, tapi maksudnya dikhususkan. Karena pendengaran dan penglihatan ini sangat penting sekali. Sebab dua organ tubuh itu menjadi sarana penghantar informasi kepada hati kita. Ya, dengan pendengaran dan penglihatan. Begitu. Nasihat, ilmu, pelajaran itu masuk ke hati karena melalui dua perangkat ini, ya, yaitu pendengaran dan penglihatan. Selama ini kadang jarang kita renungkan nikmatnya itu, bisa mendengar dan bisa melihat itu, ya kan? Bahkan orang bisa bicara itu karena dia bisa mendengar. Coba kalau dari mulai lahir gak bisa mendengar, gak bisa bicara, jadi bisu. Kenapa bisu? Karena berbicara itu masuknya perbendaharaan kata-kata ke dalam pikiran kita, hati kita, melalui instrumen namanya pendengaran. Nah, maka tidak jarang kalau ada orang tuli dari kecilnya, ya dia juga bisu, gak bisa ngomong. Demikian mata bisa melihat, Masya Allah, nikmat itu. Iya. Kita akan tahu besarnya nikmat mata bisa melihat itu kalau merenungkan orang yang buta. Ya. Kasihan. Iya.
Ada beberapa teman saya itu butanya itu sudah besar, jadi malah ini lebih berat lagi ujian. Iya, ada teman saya itu begitu. Tapi teman ini ya, masya Allah, orangnya suka berinfak, termasuk pernah membelikan saya beberapa eksemplar buku ini untuk dibagikan ke jamaah. Orangnya buta, tapi butanya itu baru-baru aja. Di umur, ya sudah menikah, sudah punya anak juga, baru buta dua mata. Sebelumnya melihat. Dan diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, qadarullah istrinya selingkuh setelah buta ya. Makanya saya diminta dulu membereskan urusan mereka itu. Ya. Jadi kalau saya renungkan ini, wah, ini luar biasa ujiannya berat dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi masih bisa bekerja. Sekarang ada di luar pulau sana. Dalam keadaan buta. Jadi kalau saya WA gitu, itu ke HP-nya itu ada aplikasi, nanti HP-nya jadi suara, berupa suara yang saya WA-kan ke dia itu. Nah makanya kita membandingkan kondisi kita yang masih bisa melihat, semoga seterusnya ya, sampai kita wafat, betapa besarnya nikmat bisa melihat itu. Ya, apa artinya uang yang banyak, tapi kita nggak pernah bisa melihat uang kita. Mending uangnya sedikit bisa melihat. Nah, kalau bisa apa bisa melihat uangnya banyak ya sampai mesti mundur. Dikasih pilihan dua, munculkan tiga. Ya. Ya kita bisa bayangkan tuh. Dua mata buta itu loh. Susah kemana-mana, susah. Ya, mau ke masjid susah, mau ke kamar mandi susah. Ada lagi cerita saya di jadwal khutbah Jumat di daerah Jombang ya, daerah Pak Endro. Ya. Itu salah satu zamannya buta. Belum tua, udah buta. Butanya itu belum bukan dari kecil. Loh, itu loh. Sampai saya ini ngisi khutbah ini kayaknya bukan nasihati orang kebanyakan. Saya dinasihati orang buta ini gitu. Walaupun dia tidak bicara, tapi keadaannya itu nasihat. Ngobrol. Sampai buta itu kapan? Ya sebelum menikah. Nah, sebelum menikah. Nah, berarti istri sampai gelem lebih sampai ya gelem Pak Ustaz. Nah, gelem padahal buta. Ya itu loh takdir Allah itu. Jadi buta, kondisi duda buta, terus ngelamar seorang wanita, ya diterima lamarannya, padahal buta. Bukan orang yang kaya banyak harta, enggak juga, pas-pasan. Pekerjaannya cuma mijet aja. Itu pun sudah sepi katanya setelah corona itu, nggak bisa mijet lagi. Gitu. Nah, sampean ke sini diantar sopo, Jumatan tuh duluan kalau datang itu. Makanya saya malu. Waduh, ini orang buta duluan ke masjid itu Jumatan itu, masih sepi. Ayo, sing sering telat-telat Jumatan loh, gak izin. Ya buta. Lo sampai ke sini diantar sama. Diantar istri saya. Lo nanti pulang, dijemput lagi istri saya. Loh, luar biasa istrinya itu. Gitu. Nah ini para istri jangan gampang-gampang Rasulullah ya, kekurangan suaminya. Ini ada seorang wanita, suaminya buta, bukan orang kaya. Hampir full meladeni suaminya. Sampai saat ke masjid-masjidnya loh diantar jemput sama istrinya itu. Iya. Dan luar biasa dia mau itu dinikah orang buta. Yang sedikit harta pada. Bukan kok sebelum menikah itu masih melihat terus menikah, setelah menikah buta. Enggak. Sebelum menikah sudah buta terus ngelamar. Ini ternyata Allah tunjukkan fenomena-fenomena ajaib seperti ini, Mas. Lamarannya diterima, ya saya mau. Gitu. Padahal si perempuannya normal, bisa ngelihat badannya sehat. Gitu. Iya, ojo penafsiran ojo terlalu jauh. Nih mau aku ngelamar diterima, ya no, saya tahu bukan itu maksudnya. Ini artinya ada wanita yang luar biasa sabarnya dan bagaimana khidmatnya kepada
suami. Dan repotinya kayak gitu luar biasa. Nanti mungkin memakaikan pakaiannya juga istrinya. Ngantar ke toilet juga apa? Istrinya. Makan disuapi sama istri. Luar biasa itu. Saya lihat yang buta aja sudah takjub diceritai bahwa dia punya istri seperti itu, lebih takjub lagi gitu. Alangkah sabarnya istrinya itu. Itu ada di zaman sekarang seperti itu ada. Orangnya masih hidup. Sampai nggak percaya tak tertolong. Ya. Nah, jadi ini minta kepada Allah afiyah, pendengaran, penglihatan penting. Kan kalau pendengaran, penglihatan nggak normal, susah kita. Sampai detik ini kan ini normal kita. Hanya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ya diantaranya kita gunakan pendengaran, penglihatan untuk ibadah pada Allah. Baca Quran gitu. Orang buta itu yang soleh mau baca Quran itu susah. Mau nggak lihat? Sampai lihat muadzinnya Masjid Baitur Rahmah. Saya sering ngobrol. Sana coba survei. Ya, itu kan muadzinnya kan buta dua matanya. Setelah pengajian di sana itu kan ngobrol-ngobrol didampingi ketua takmirnya bahwa si muadzin ini pengen punya Quran huruf braille supaya bisa baca, tetapi belum bisa dapatkan bukunya apa Quran. Bayangkan. Pengen katanya pengen baca apa? Quran lah kita. Ngelihat bisa ngelihat Quran juga, oh di mana-mana banyak Quran. Oh nggak pernah, mungkin sebagian kita malas baca Quran. Bayangkan, ya. Orang buta tadi itu sangat kepengen Pak Ustadz baca Quran. Saya langsung terharu dari negara itu, pengen nangis rasanya. Keinginannya loh, keinginannya pengen baca Quran, nggak bisa karena apa? Belum menemukan Quran tulisan braille. Ya perlu biaya dana lah. Ya. Kalau tidak bayar itu disentuh gitu Pak ya. Ada tekstur ya, dari tekstur ya. Disentuh gini ya kan. Katanya sudah belajar katanya tulisan braille itu. Nah, jadi nanti dengan sentuhan ini bisa bacanya. Tapi kan walaupun dia sudah baca kan nggak seenak kita kalau lihat gitu loh. Nggak seenak kita tulisan wah. Oh enak bacanya kalau kita itu. Gitu loh. Ayo, nah ini motivasi. Kalau malas-malas baca Quran, malas zikir, malas baca buku Islam, loh, ini kita masih bisa ngelihat. Ada orang lain kepingin gitu itu nggak bisa. Kalau nggak huruf braille. Saya bin Bas itu butanya di usia 20 tahun, ulama besar Saudi. Yang hafal Quran, hafal kutubus sittah dengan sanadnya, kutub-kutub hadis dengan sanadnya hafal, dan sering meneliti tentang hadis ini sahih atau dhaif. Padahal orangnya buta sejak umur 20 tahun. Terus belajarnya gimana? Dibacakan oleh asistennya. Apa nggak susah loh? Bayangkan belajarnya ada dibacakan. Tolong ambilkan bukunya Ibnu Qayyim misalnya. Al-Wabilus Sayyid. Nah, udah didapat, ya asistennya ada di sampingnya. Coba kamu baca, tak dengerin. Nah, itu belajarnya gitu. Jadi ulama besar. Ngalah-ngalahkan orang yang melek bisa melihat. Bisa meneliti hadis. Ngalah-ngalahkan para ulama yang lain malah. Ya artinya kita melihat dari sisi, ya kita harus bersyukur bisa melihat. Yang terkadang nikmat yang satu ini kurang kita perhatikan, gitu. Kurang masuk dalam renungan kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga akhirnya hati kita itu lebih pekanya menampilkan kesusahan-kesusahan saja, itu loh.
Ya, banyak mendapatkan kesusahan, kenikmatannya kurang diperhatikan. Nah, makanya disebutkan di sini dalam syarahnya, kok dikhususkan ya, pendengaran dan penglihatan, padahal pendengaran dan penglihatan itu masuk dalam badan juga. Nah, ini menunjukkan ada keistimewaan tersendiri. Organ telinga bisa mendengar, organ mata bisa melihat. Dari situlah kebaikan luar biasa. Makanya minta kepada Allah supaya dijaga. Ya. La ilaha illa anta. Banyak zikir itu kalimatnya kalimat tauhid. Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kekufuran. Oh, ini penting loh ini. Kufur itu bisa dua. Pertama, jelas-jelas murtad dari Islam. Ini kufur. Yang kedua, kita muslim tapi jatuh dalam pembatal Islam. Nah, ini kan juga kufur. Kadang-kadang nggak sadar orang. Ini kita berlindung dari dua-duanya, tapi dua-duanya kan kufur juga. Kufur di sini mutlak, baik akbar maupun asgor, yang besar, yang bisa mengeluarkan kita dari Islam, atau kufur kecil, ya kufur nikmat, ya. Atau maksiat-maksiat. Wal faqri, dari kefakiran. Nah, ini kan permintaan kepada Allah di bidang ekonomi. Ya kan? Ya, boleh saja. Ya, ya, karena fitnah harta itu ada dua. Pertama karena kebanyakan, kedua karena kekurangan. Itu fitnah harta. Ada namanya fitnatul ghina, fitnah kaya, dan fitnatul faqr, fitnah kefakiran. Jangan cuma dipikir fitnah harta itu kalau kaya saja. Enggak, fakir pun fitnah. Beberapa banyak orang itu mengurangi ibadahnya karena sibuk cari uang. Pak, mohon maaf saya sudah nggak pernah bisa ngaji. Lalu kenapa? Saya sibuk cari uang. Soalnya sekarang saya susah. Nah, kan itu kena fitnah. Kan gitu kan? Nah, iya. Pak, saya sekarang sudah susah sholat tahajud. Loh, kenapa? Saya sip malam. Di pabrik ya sudah kerja aja. Nah, kan kena fitnah kefakiran. Nah, kita berlindung dari keduanya itu. Fitnahnya harta kalau kaya, lalai dari ibadah karena sibuk ngurusi harta. Fitnahnya harta karena fakir, lalai ibadah karena sibuk cari harta. Loh, sama. Nah, kita berlindung kepada Allah juga dari kefakiran ini. Wa a'udzubika min adzabil qabri. Aku berlindung kepada Engkau dari siksaan alam kubur. Perlu kita siapkan ini karena sebentar lagi kita akan masuk mana? Alam kubur. Oh, sebentar lagi Pak Ustaz kok tahu? Loh iya loh. Hitungan tahun lah sebentar. Ramadan baru kemarin udah Ramadan lagi. Berarti kan cepat mati kita ini.